Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman. Terangilah hati kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Filipi 3 ayat 7-8 bagian A. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Demikian Filipi 3 ayat 7-8. Tema kita, kekristenan adalah Kristus. Ada ungkapan yang berkata, tidak ada kekristenan tanpa Kristus. Pernyataan ini benar, bahwa kekristenan berdiri di atas dasar Kristus, batu karang yang teguh. Jika seseorang mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi tidak hidup di dalam Kristus, maka perlu dipertanyakan kekristenannya seperti apa. Rasul Paulus, penulis surat Filipi, sebelumnya sudah menyatakan di dalam Filipi 1 ayat 1 begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Paulus kemudian menguraikan lebih lanjut dalam pasal 3. Ini ibarat laporan keuangan, ia membuat semacam neraca rugi laba. Sebelum dan sesudah di dalam Kristus. Ia mendaftarkan hal-hal yang berharga di satu kolom, yakni berkaitan dengan asal-usulnya, pendidikannya, kebudayaan Ibraninya, semangat keagamaannya, dan kebenarannya menurut hukum Taurat. Di kolom sebelahnya, ia menuliskan satu kata penting, Kristus. Kemudian ia membuat perhitungan yang cermat dan menyimpulkan, yang saya miliki sekarang ini lebih berharga dari yang sebelumnya. Bahwa pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, itulah ternyata yang lebih berharga, lebih mulia daripada segala kebanggaan dahulu sebelum mengenal Kristus. Itu sebabnya di dalam ayat 8 bagian B, dia berkata seperti ini. Karena dialah, karena Yesus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, bagaimana kita berada di dalam Kristus? Tentu bukan dengan usaha dan kebenaran kita sendiri, atau karena melakukan hukum Taurat. Bukan. Melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus. Perhatikan di dalam ayat 9. Seseorang harus sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita percaya bahwa Kristus mati untuk kita. Amin. Dan melalui kematiannya kita dibenarkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Ini adalah anugerah. Kekristenan adalah Kristus. Kita mempercayai Kristus, kita mengenalnya, dan kita memperolehnya. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Adakah itu lebih berharga daripada Kristus? Saya kira tidak ada. Jikalau Kristus lebih berharga, maka kita harus hidup mengutamakan Kristus. Mengikuti kehendaknya, melakukan amanatnya, serta hidup untuk memuliakan Kristus. Supaya kehidupan kita juga berharga, berdampak, menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami bahwa ketika kami menyatakan diri menjadi orang Kristen, itu artinya kami menjadi pengikut Kristus dan kami hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Mampukanlah kami Tuhan menjalani kehidupan ini dengan senantiasa mengarahkan hidup kami. Seluruh tujuan hidup kami hanya untuk memuliakan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.